dengan menggigit dan mengunyah daging korban hingga halus dan habis tidak terlihat seperti manusia lagi. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo J geng, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Geng, kalian pernah denger nggak tentang kisah manusia serigala? Kalau misalkan pernah nonton film Twilight, nah di situ kan serigalanya digambarkan dengan sosok yang sangat tampan, good looking, ganteng banget gitu ya. Tapi sebenarnya geng, kisah tentang manusia serigala ini bukan hanya sebuah cerita fiksi atau fiktif gitu ya. Karena membahas tentang manusia jadi-jadian di zaman dulu ini menjadi hal yang lumrah. Sebenarnya gue pengen bahas banyak hal sih. Ada sebuah kisah di kampung kelahiran gue juga, dan itu terjadi di keluarga gue, yaitu kakek gue. Kakek gue itu pernah memelihara macan kumbang alias puma. Kalau kalian tahu ya, macan kumbang yang hitam tuh kakek gue pernah melihara itu, dan itu dijadikan sebagai penjaga kebun. Pernah suatu hari tiba-tiba peliharaan kakek gue itu kayak nggak tenang gitu. Ternyata salah satu tamu di keluarga kami, gue agak samar-samar ceritanya gimana, ternyata tamu itu adalah sosok orang yang menuntut ilmu hitam, dan ilmu hitam yang dia kaji gitu ya adalah ilmu harimau jadi-jadian gitu. Begitulah cerita turun-temurun dari keluarga gua waktu itu. Nah, makanya ketika orang yang mempunyai ilmu tersebut datang ke lingkungan keluarga gua, nah peliharaan dari kakek gue itu tidak tenang. Tapi itu bukan kakek yang langsung bokapnya ayah gua atau bokap nyokap gua, enggak. Jadi kakek apa ya, katanya monyang, bukan monyang sih. Pokoknya di atasnya kakek gua lagi waktu itu. Nanti deh kalau misalkan gua ada kesempatan buat pulang ke kampung, mungkin gua akan minta cerita lengkapnya ke bokap gua. Kalau kalian setuju, gua akan cerita di sini, tinggalkan komentar di bawah. Oke, kita langsung ke inti pembahasan kita hari ini. Kita akan membahas tentang werewolf. Apa itu werewolf? Werewolf ini adalah sesosok makhluk yang mempunyai struktur tubuh layaknya manusia, tapi berbulu lebat dan bertaring. Nah, makanya kenapa werewolf ini disebut dengan manusia serigala. Nah, werewolf ini kan sering banget dimunculkan di dalam cerita-cerita seperti film ataupun buku, dan banyak yang menganggap itu hanya ya tahayul gitu, pura-pura gitu. Tapi sebenarnya itu nyata adanya. Nah, hari ini kita akan bercerita satu persatu tentang kisah dari werewolf ini yang ada di dunia, yang benar-benar pernah eksis gitu di era zaman dahulu. Mungkin untuk era zaman sekarang modern udah jarang ya, karena sudah jarang orang yang benar-benar mendalami ilmu-ilmu mistis kayak gitu. Ada tapi jarang gitu ya, karena orang lebih terfokus dengan bagaimana cara memodernisasi diri mereka masing-masing gitu kan. Nah, langsung aja nih, yang pertama kita akan bahas soal Peter Stapp. Gue gak tau nih cara baca namanya itu Peter Stapp atau Peter Stubby atau Peter Stabby ya. Gue sebutnya Peter aja deh. Nah, dia lahir di dalam komunitas petani di Rheinland, Jerman, dan ini kejadiannya pada abad ke-15. Awalnya tidak ada yang akan menduga seorang Peter akan menjadi sosok yang sangat terkenal sebagai werewolf of Bedburga. Dimulai dari 1564 sampai dengan 1589, Peter ini mengakui kalau dia itu sudah membunuh 18 korban, yang diantaranya itu ada wanita dan anak-anak, geng. Selain itu, geng, ada hal yang sangat-sangat menjijikan dan di luar kebiasaan bahkan seorang psikopat sekalipun ya, dimana Peter ini memutilasi para korbannya. Namun memutilasinya itu bukan memutilasi layaknya pakai parang, pakai pedang, pakai pisau, enggak. Tapi justru dengan menggigit dan mengunyah daging korban hingga halus dan habis tidak terlihat seperti manusia lagi. Lebih tepatnya mungkin ya semi kanibal kali ya, mungkin apa yang dia gigit nggak dia telan, mungkin cuman buat dicabik-cabik doang. Dan bahkan hal ini dia nggak cuma lakuin ke manusia, di beberapa kasus dia mengakui kalau hewan pun menjadi korbannya dia, dimana ketika Peter ini mencabik-cabik dan menghancurkan daging hewan yang dia bunuh. Ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib, disanalah akhirnya Peter mengakui kalau dia sedang di dalam pengaruh atau sedang mempelajari ilmu hitam, dan iblis yang dia ajak kerjasama itu mengharuskan dia menjadi seorang serigala dan rakus dan serakah. Dan hal ini dia dapatkan dari iblis dalam perjanjiannya untuk ilmu hitam tersebut. Nah, dia tuh udah ngelakuin praktik ilmu hitam ini udah dari muda, geng. Lalu Peter ini setelah ditangkap dieksekusi dengan sangat keji. Mungkin ya karena orang-orang juga takut kali ya mendengar cerita-cerita dia yang berhubungan dengan ilmu hitam, penyihir. Mungkin di zaman itu orang masih barbar banget ya,
mendengar kata penyihir tuh bisa dibakar gitu ya. Peter ini akhirnya dibunuh atau dihukum mati dengan cara dikuliti, tulangnya dipatah-patahkan, dan akhirnya setelah tersiksa barulah kepalanya dipenggal, geng. Nah, lalu sebagai peringatan kepada warga yang lain di daerah tersebut supaya tidak mencoba-coba untuk mempelajari ilmu hitam gitu ya, akhirnya potongan kepala dari Peter ini dipajang di sebuah pos dengan ukiran serigala di atasnya gitu, geng. Nah, jadi gimana, geng? Menurut kalian kalau orang ini di zaman modern sekarang masih ada, apa yang akan kalian lakuin? Kemarin babi ngepet aja yang nggak salah apa-apa ya, padahal dia nggak ngepet, dia cuma babi biasa ya. Ternyata difitnah sama orang dan ibu-ibu gitu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang pengen terkenal doang. Nah, itu ngakunya pasti tangkap ya. Gue nggak tahu nih kalau werewolf ini gimana menurut kalian? Apa tujuannya dia? Selain hanya memenuhi nafsu psikopat dia gitu ya dalam membunuh orang dan sampai menjelma menjadi werewolf ini. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Cerita kali ini datang dari Prancis, terjadi pada Gilles Garnier. Dan ini pada era abad ke-15, geng, kejadiannya. Garnier ini awalnya adalah seorang petapa yang hidup sangat sederhana. Dia menghidupi dirinya dengan kondisi ala kadarnya sampai pada suatu hari dia menikahi seorang gadis dari desa sekitar, yaitu desa Dole. Nah, lalu dengan kondisi ini dia berpikir untuk harus mendapatkan pendapatan baru. Nah, cerita ini awalnya bermula dari hilangnya sejumlah anak di desa tempat mereka tinggal. Nah, berhari-hari nih ya, para orang tua anak-anak kecil ini mencari keberadaan anaknya. Hingga pada suatu pagi ditemukan sebuah tulang belulang atau sisa-sisa bagian tubuh anak laki-laki yang berumur 10 tahun yang posisinya itu sudah dimutilasi di hutan ya, geng. Lalu akhirnya warga yang datang ke sana itu menyisir area tersebut, dan betapa kagetnya warga mendapati seorang anak dalam kondisi tewas dan lehernya itu sedang digigit oleh serigala. Lalu saat obor diarahkan ke tempat tersebut, para warga atau penduduk desa sangat kaget di mana mereka tidak melihat serigala itu lagi, justru mereka melihat Gilles Garnier yang ada dan duduk di sana. Nah, dalam pengakuannya Garnier ini juga mengatakan ketika suatu malam ketika dia sedang berburu, sesosok iblis mendatanginya dan memberikan dia semacam ramuan oles yang memungkinkan dia untuk berubah menjadi manusia serigala, geng. Pada akhirnya, geng, akhir dari riwayat si Gilles Garnier ini yaitu dia ditangkap dan dibakar pada tahun 1873, tuh kan. Kalau yang kayak gini-gini pas dibakar sih ujung-ujungnya kalau zaman dulu ya. Oke. Yang terakhir ini bernama Manuel Branco Romasanta. Lahir di Spanyol pada abad ke-18, Rosamanta memiliki latar kehidupan yang sangat aneh di mana dia ini dibesarkan layaknya seorang gadis oleh orang tuanya hingga 6 tahun. Entah apa alasan orang tuanya untuk menjadikan anak kayak gini ya. Mungkin pengen diarahin menjadi banci kali ya. Gue gak paham juga nih. Mungkin hal inilah yang kemudian diyakini sebagai penyebab perilaku aneh dan kesehatan mental pada dirinya gitu ya. Lalu kehidupannya semakin buruk setelah ditinggal mati oleh sang istri. Akhirnya hal ini memaksa Rosamanta untuk berjuang keras mengumpulkan uang untuk segera membayar hutang yang dia miliki. Hal ini memaksa Rosamanta untuk hidup berjuang demi membayar hutang. Lalu dia tidak kuat menahan beban. Akhirnya Rosamanta ini kabur ke Portugal dengan memulai kehidupan baru dan bekerja sebagai pemandu jalan di pegunungan dengan jalur yang sangat berbahaya. Jadi dia beralih profesi ya, geng. Nah, kasus ini dimulai saat beberapa wanita dan anak-anak yang dipandu tiba-tiba saja secara misterius menghilang tanpa jejak dan sama sekali tidak bisa dilacak keberadaannya gitu. Akhirnya dilakukanlah penyelidikan terhadap orang-orang yang hilang ini dan ditemukanlah pengakuan dari Samantha kalau orang-orang itu telah dia bunuh dan jumlah orang yang dia bunuh itu ada sekitar 5 orang. Nah, di mana barang-barang dari orang-orang tersebut dia ambil dan dia jual. Dan juga dia mengakui bahwa dia telah menjual sabun yang bahan bakunya terbuat dari lemak-lemak manusia korbannya, geng. Sungguh menjijikan banget ya, geng. Nah, lalu tibalah saatnya persidangan. Dan di saat persidangan, Samantha ini mengaku memiliki penyakit likantropi. Yakin bahwa ia telah melakukan
pembunuhan dalam wujud sebagai seekor serigala, akhirnya pemerintah dan pihak berwajib memutuskan untuk Samantha ini dihukum seumur hidup dan tercatat sebagai pembunuh berantai pertama di negara Spanyol. Gimana geng menurut kalian geng? Ada 3 poin nih geng tentang manusia serigala atau werewolf ini. Menurut kalian punya cerita lain gak yang lebih menjelaskan keberadaan werewolf ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan apapun komentar kalian minta gue untuk bahas film, minta bahas cerita apapun, kalian boleh tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling menarik untuk gue bahas, gue akan pilih dan gue akan bahas di Kamar Jiri.